Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik, mari kita taklimnya kita mulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi mulia hari ini kita baru saja mengerjakan perintah Allah. Allah memerintah kita untuk sholat subuh dan kita patuh, taat. Itu nikmat, rezeki besar nilainya di sisi Allah, dan itu akan berguna bagi kita sebagai hamba Allah yang dianugerahi iman. Tak ulang ya, sebagai hamba Allah yang dianugerahi iman. Iman itu kenikmatannya hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah saja. Yang tidak dicintai Allah tidak dikasih perkara iman. Tak ulang ya, perkara iman nilainya besar. Bahkan dalam Quran surat Toha ayatnya 14, perkara iman ini untuk kita semua harus mensyukurinya dan berterima kasih kepada Allah karena kita ditakdir beriman. Orang yang dikasih iman itu tandanya Allah mencintainya. Dan siapa yang dicintai adalah hamba-hamba yang dikehendaki. Sehingga kalau kita hari ini dikumpulkan bisa takbir, ruku dan sujud menyembah Allah, itu adalah wujud rasa iman kita, kemudian menjadi kepatuhan dan ketaatan bagi kita. Coba bayangin aja, bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik. Harta itu nikmatnya siapa saja dikasih. Harta loh. Orang kudu beriman loh, perkara harta loh Pak. Dunia itu nikmatnya untuk siapa saja. Dan dunia, harta itu suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Ada yang bekerjanya itu banyak, dapatnya sedikit. Ada yang bekerjanya sedikit, dapatnya banyak. Bahkan orang ngopo-ngopo dinai kok. Iya Pak. Lah pripun? Waris bingung arep kayak sopo. Yang punya meninggal, istrinya meninggal, dua-duanya ini suami istri nggak punya anak. Arep milih ngendi bandane. Akhirnya dicari adiknya dan ketemu. Padahal adine ora pernah mbayangke arep entuk bondo sakmono kae. Itu suka-suka Allah. Tapi perkara akhirat kita harus mengusahakannya sendiri dan sungguh-sungguh. Siapa yang nggak sholat nggak dapat pahala sholat. Siapa yang nggak puasa, dia nggak dapat pahala puasa. Maka orang yang beriman itu orang yang sangat beruntung. Kenikmatannya bisa kita nikmati sampai akhirat. Makanya orang yang beriman dari dunia itu keuntungannya besar. Karena ada orang yang berimannya itu setelah sampai di akhirat. Nah, itu ada di surat As-Sajdah ayatnya 12. Sudah baru setelah sampai di akhirat, mereka baru mengatakan, ya Allah, mataku melihat, telingaku mendengar, hari ini aku beriman. Imannya nggak berguna. Makanya mereka melolong-lolong minta tolong, kembalikan lagi aku ke dunia, wahai Allah Rabb Tuhanku. Makanya kata Imam Ghazali, dunia ini menjadi segala-galanya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka menginginkan untuk bisa kembali lagi ke dunia. Maka sungguh iman kita ketika ditakdir di dunia ini kita beriman, itu menjadi rezeki yang sangat besar, keselamatan yang sangat besar. Allah, masjid ini sebaik-baiknya tempat. Dan ketika orang itu dikehendaki baik, maka Allah tunjukkan bagaimana cara-cara hidup yang baik. Dan masjid ini adalah sebaik-baiknya tempat. Dan siapa yang memakmurkannya? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman ini nilainya besar. Sungguh
Bapak Ibu, orang tidak harus beriman dikasih sehat. Kita ulang ya, orang tidak harus beriman dikasih sehat. Bahkan tidak harus baik. Ada orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, itu pula dikasih sehat. Makanya harta, sehat, kenikmatannya untuk siapa saja. Namun perkara iman hanyalah kepada orang-orang yang dicintai Allah saja. Makanya kita dikasih 3 nikmat. Harta dikasih, sehat dikasih, iman dikasih. Karenanya tidak ada alasan untuk lagi dan lagi hingga tidak ada lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah. Pun ngoten mawon ya ceramahnya, kita lanjutkan nanti tarweh. Ya toh, saiki titik wae jenenge kultum. Iki wis 7 menit luweh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mari kita lafalkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar bersama-sama 3 kali. Kita mulai 1 2 3. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ringan sekali di lisan kalimat-kalimat ini. Tak ulang ya. Di lisan kita kalimat-kalimat ini ringan. Saat diucapkannya itu ringan. Tapi Nabi kita, Nabi baik, Nabi agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kalimat-kalimat ini merupakan ringan saat diucapkan, namun berat saat ditimbang. Bahkan Nabi kita mewasiatkan kepada kita, mensabdakan kepada kita bahwa kalimat ini merupakan tanaman surga. Dan alhamdulillah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang dikasih sedemikian indahnya amal soleh dengan melisankan kalimat yang terpelihara itu, yang sangat mulia dan sangat-sangat berguna itu, maka itu menjadi tambahan rezeki untuk kita semua dalam rangka mendapati keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara apa-apa yang menjadi bagian dari caranya kita untuk selamat dari siksa api neraka. Bapak Ibu, Utsman bin Affan itu adalah sahabat Nabi. Ketika ditanya, wahai Utsman, engkau itu dijamin masuk surga. Tapi amalmu itu sedemikian banyaknya, dari sumurnya saja hingga saat ini masih digunakan itu, yang dulu dibeli dari Pak Ruma. Pak Ruma itu orang Yahudi. Dan sumurnya itu dibeli sama Utsman aja, tawar-menawarnya angel banget. Karena waktu itu, air itu nilainya besar dan sulit dicari. Dan itu untuk penghidupan, didol. Jadi Pak Ruma orang Yahudi itu kalau jual, itu sakarepe dhewe nak regani, nek sing tuku akeh larang. Akhirnya kan Utsman itu membeli sumur itu, ya nggak oleh. Nah, bagaimana aku akan dapat sesuatu dari sumur ini? Wong ini untuk kehidupan. Utsman bilang apa? Ya, saya kan mau beli semua ini. Ya nggak boleh. Kalau dibeli semua saya nggak boleh. Ya udah separuh. Itu negosiasinya itu apik, Pak.
Ya wis separo nek ora entuk kabeh separo. Nah terus nek separo piye? Apa ditembok? Ora Pak Roma. Separo kuwi Senin sing ngedol jenengan. Engko Selasa sing ngedol aku. Jarak ya apik banget kuwi. Engko nek Rebo sing ngedol jenengan. Engko Kemis aku. Utawa rong dina jenengan, rong dina aku ya iso. Seminggu jenengan, seminggu aku ya iso. Piye mang pikir? Regane manut. Harap penak banget to, Pak. Ana wong arep tuku lukisan ning nggonku, regane manut aku. Lah rek sakarepku. Pun Pak Roji manut iki aku seneng tenan. Wong nek wis seneng ya wis. Aku nak ngergani ya sakarepku dhewe. Wong dake manut. Seberapapun mahalnya, Utsman bin Affan mengeluarkan biaya untuk beli separuh sumur dari Pak Roma. Akhirnya apa? Terbelilah separuh. Wes iki perjanjiane ngedol piye? Ya wis rong dina kowe, rong dina aku. Sapa sing ngedol pertama? Ya aku sing duwe sumur. Pak Roma bilang. Hari pertama, hari kedua bayar. Lah hari ketiga diumumke sama masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini sumur ini milikku, Utsman bin Affan. Enggak bayar Bapak Ibu, tak baleni rambayar. Seneng kok apa hari itu semua ngambil, tapi 2 hari ke depan jenengan bayar. Wah aneh ngono saiki tak njukuk double. Ya toh? Lah jatahe Pak Roma ngedol ra ono sing tuku. Kentir tenan. Iya toh? Itu Utsman bin Affan itu cerdas demikian rupa. Sampai-sampai orang Yahudi itu bingung. Anak ngerti ngene iki tak dol kabeh wae wong jatahku ra ono sing tuku kan. Sedekahnya Utsman bin Affan luar biasa. Sampai-sampai Utsman bin Affan itu mendapati jaminan masuk surga. Saking banyaknya amal. Tapi Utsman bin Affan itu ya cerdas banget. Saat ditanya para sahabat, Utsman, engkau itu beruntung sebagai sahabat Nabi sekaligus menantunya yang terjamin masuk surga. Namun jenengan itu kok amalnya itu luar biasa banyaknya sampai kebun kurma disedekahkannya. Apa yang kamu ingin raih? Sudah dijamin masuk surga. Jawaban Utsman apa? Ya, aku memang dijamin masuk surga. Tapi siapa yang jamin aku selamat dari siksa kubur itu siapa? Masya Allah. Padahal kita ini semuanya akan melewati pintu kubur. Yang mana satu pintu untuk 2 maksud. Kalau mau ke surga ya pintunya itu. Kalau mau neraka ya pintunya itu. Masya Allah. Mari kita akhiri ceramahnya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti malam ya Pak, kita teruskan di sini, mesti seru lah insya Allah. Ya, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.